Selamat datang, kali ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke sebuah zaman yang penuh dengan mitos dan monster. Kita akan coba gali sebuah kebenaran di balik salah satu legenda paling tua dan mungkin paling menakutkan di dunia kuno. Oke, kita mulai dulu dari sebuah mitos. Sebuah cerita yang dibisikkan dari masa lalu. Kisah yang sangat mengerikan. Tentang seorang raja yang sombong, tentang kutukan dari para dewa, dan sesosok monster yang lahir dari keduanya. Cerita ini gemahnya masih menghantui imajinasi kita, bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Nah, ini dia kisahnya. Ini adalah cerita tentang Raja Minos dari Kreta. Seorang penguasa yang ambisinya, bisa dibilang membutakan dirinya. Kesombongannya yang fatal itu memicu kemarahan para dewa. Dan dari tipu daya antara manusia dan yang ilahi inilah, lahirlah Sang Minotaur. Sebuah tragedi yang akan terpatri dalam legenda untuk selamanya. Tapi sebelum kita memisahkan mana yang fakta dan mana yang fiksi, kita harus menyelami dulu legendanya. Karena kisah yang sudah bergema selama ribuan tahun ini ternyata menyimpan banyak petunjuk tersembunyi. Sebuah cerita yang jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Mitos ini, kalau kita lihat, terungkap seperti sebuah drama tragedi dalam 5 babak. Semuanya berawal dari ambisi seorang raja, Minos, yang memohon tanda dari para dewa untuk melegitimasi kekuasaannya. Poseidon, sang dewa lautan, menjawab doanya dengan mengirimkan seekor banteng putih yang luar biasa indah dari buih ombak. Tapi, Minos yang dibutakan oleh ketamakan dan keindahan banteng itu malah menipu sang dewa. Dia menyembunyikannya. Nah, kemurkaan Poseidon atas tipu daya ini benar-benar mengerikan dan aneh, yang pada akhirnya mengarah pada lahirnya makhluk setengah manusia, setengah banteng, yang akan menjadi simbol kengerian abadi. Dihantui rasa malu dan juga ngeri atas anak tirinya yang mengerikan ini, Minos memanggil arsitek paling jenius pada masanya, namanya Daedalus. Ia memerintahkannya untuk membangun sebuah penjara yang mustahil ditembus, sebuah struktur yang begitu rumitnya sampai tidak ada yang bisa menemukan jalan keluarnya. Dari perintah inilah, lahir sebuah labirin dengan koridor-koridor yang berliku-liku di bawah istana Knossos, yang kemudian dikenal oleh dunia sebagai labirin. Monster itu dikurung di dalam kegelapan, dan untuk memuaskan rasa laparnya, sebuah upeti yang mengerikan pun dituntut. Tapi, mitos ini, seperti yang akan kita lihat nanti, ini lebih dari sekedar cerita pengantar tidur. Ini adalah sebuah ingatan yang terdistorsi tentang sebuah peradaban yang nyata, kuat, dan juga sangat misterius. Jadi, siapa sih sebenarnya orang-orang di balik mitos yang menakutkan ini? Yuk, mari kita kupas lapisan legenda ini dan bertemu dengan peradaban nyata yang menginspirasinya, bangsa Minoa. Jauh sebelum mitos Minotaur diceritakan, sebuah budaya yang sangat maju dan canggih telah berkembang di Pulau Kreta. Para sejarawan membagi sejarah mereka jadi beberapa periode yang ditandai oleh pembangunan istana-istana mereka yang megah. Nah, kisah kita berpusat pada era Istana Kedua, yaitu periode antara tahun 1720 sampai 1550 sebelum Masehi. Ini adalah puncak kekuasaan dan kejayaan peradaban Minoa. Legenda kan cuma cerita soal satu raja tunggal yang kuat, yaitu Minos. Tapi, apa yang ditemukan para arkeolog di bawah tanah mengungkapkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Ternyata, ada sebuah jaringan kota-kota pelabuhan yang ramai, masing-masing dengan istananya sendiri yang megah. Kekuatan sejati mereka bukan berasal dari upeti manusia yang menakutkan, tapi dari penguasaan mereka atas lautan, dari armada dagang mereka yang perkasa. Jadi, bangsa Minoa ini adalah pedagang dan seniman yang ulung. Tapi, kemakmuran mereka ternyata dibayangi oleh sebuah praktek yang gelap dan misterius. Mereka ini benar-benar penguasa lautan Mediterania pada masanya, dan buktinya itu tersebar di seluruh dunia kuno. Coba bayangkan, tembikar Minoa ditemukan di sepanjang sungai Nil di Mesir. Terus, di istana Knossos ditemukan tutup guci milik seorang Firaun Hyksos. Lukisan dinding dengan gaya khas Minoa bahkan menghiasi istana di Avaris di Mesir. Jadi, mereka bukan cuma pedagang, mereka adalah jembatan budaya, penghubung dunia kuno. Jauh di dalam reruntuhan situs-situs suci mereka, para arkeolog menemukan bukti mengerikan dari ketakutan terdalam mereka. Sebuah praktik yang sepertinya dilakukan hanya dalam keadaan yang paling terdesak. Ini bukan ritual sehari-hari ya. Ini adalah tindakan pemujaan yang ekstrim, yang dilakukan hanya saat menghadapi dilema yang paling mengerikan. Mungkin untuk menenangkan dewa yang sedang murka. Di puncak Gunung Juktas,
para arkeolog menemukan sebuah pemandangan tragis yang seolah membeku dalam waktu. Kerangka seorang pemuda di atas altar. Dan di Knossos, buktinya lebih mengerikan lagi, menunjukkan sebuah ritual yang tak terbayangkan yang melibatkan anak-anak. Jadi, di mana Minotaur yang mengerikan itu cocok dalam dunia nyata ini? Nah, jawabannya ternyata terletak pada obsesi mereka terhadap banteng. Bagi bangsa Minoa, banteng itu bukanlah monster yang dikurung dalam mitos, justru sebaliknya. Banteng adalah pusat dari sebuah ritual yang nyata, mendebarkan, dan sangat berbahaya. Ritual ini menuntut atletisitas, ketangkasan, dan keberanian yang luar biasa. Para pemuda dan pemudi ini tidak bertarung melawan banteng, melainkan menari dengannya, sebuah tarian akrobatik yang berbahaya dengan kematian. Nah, sekarang kepingan-kepingan teka-teki itu mulai menyatu dengan sempurna kan? Mitos Minotaur yang mengerikan itu tampaknya adalah ingatan yang terdistorsi dari ritual lompat banteng yang berbahaya ini. Labirin yang disebut dalam mitos bukanlah penjara sungguhan, melainkan koridor-koridor istana Knossos yang luas dan membingungkan. Dan upeti para pemuda dan pemudi dari seberang lautan bukanlah untuk makanan monster, melainkan para atlet yang dikirim untuk menghadapi ujian keberanian tertinggi di hadapan banteng suci. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa mendorong orang-orang untuk melakukan ritual se-ekstrem itu? Jawabannya ternyata bergemuruh, tepat di bawah kaki mereka. Orang Yunani kuno mengenal dewa laut Poseidon dengan nama lain yang sangat menakutkan, sang pengguncang bumi, dewa gempa dan tsunami. Dan hewan yang paling suci baginya adalah banteng. Bagi bangsa Minoa yang hidup di atas tanah yang aktif secara seismik, mereka hidup dalam ketakutan yang terus-menerus terhadap dewa yang menguasai laut di sekitar mereka dan tanah yang bergetar di bawah kaki mereka. Sekitar tahun 1628 sebelum Masehi, sebuah peristiwa dahsyat mulai terjadi di pulau terdekat mereka, Terra. Dan ini adalah horor di dunia nyata yang jauh lebih besar dan menakutkan daripada mitos manapun. Semuanya dimulai dengan getaran-getaran hebat yang membuat penduduknya mengungsi. Lalu, selama berminggu-minggu, gunung berapi itu memberikan peringatan panjang yang mengerikan dengan memuntahkan batu apung sebelum akhirnya bencana yang tak terhindarkan itu datang. Letusannya begitu kuat sehingga mengubah satu pulau menjadi cincin yang hancur. Ini melepaskan kehancuran yang tak terbayangkan. Jantung pulau itu benar-benar lenyap, ditelan oleh laut. Bagi bangsa Minoa, ini bukanlah bencana alam biasa. Ini adalah murka Poseidon yang menjadi nyata. Tsunami menyapu bersih pantai mereka, abu meracuni ladang mereka, dan langit menjadi gelap. Ini adalah hukuman pamungkas. Letusan dahsyat itu memang tidak langsung memusnahkan peradaban Minoa dalam sekejap mata. Tapi, itu adalah lonceng kematian mereka. Sebuah pukulan telak yang meretakkan fondasi dunia mereka, sebuah luka yang membuat peradaban mereka yang agung tidak akan pernah bisa pulih sepenuhnya. Pada akhirnya, ketakutan akan murka dewa yang tak terlihat ternyata lebih merusak daripada tsunami manapun. Rasa takut itu merayap ke dalam masyarakat mereka, menghentikan perdagangan, membuat rumah-rumah ditinggalkan, dan perlahan-lahan menggerogoti kepercayaan diri dan fondasi sosial yang menopang dunia mereka yang megah. Jadi, monster di dalam labirin itu ternyata bukanlah makhluk dari daging dan darah, melainkan bumi itu sendiri. Sebuah kekuatan alam yang dahsyat dan mengerikan, yang melahirkan legenda yang terus menghantui kita hingga hari ini. Sebuah pengingat abadi bahwa terkadang kebenaran di balik sebuah mitos jauh lebih menakutkan dan lebih agung daripada cerita itu sendiri.